Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi, berikan tepuk tangan, sorakan haleluya. Puji nama Tuhan, selamat malam, shalom. Shalom. Shalom on fire. On fire. Bapak Ibu Saudara yang duduk paling belakang, kanan dan kiri saya, kalau berkenan boleh bawa tasnya, bawa Alkitabnya, kita isi kursi yang depan terlebih dahulu. Amin. Karena di depan ini masih banyak kursi yang kosong, supaya ketika saudara kita yang mungkin agak terlambat datang ke tempat ini tidak mengganggu saudara beribadah. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari sama-sama kita memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, kita akan sama-sama menyaksikan POP. Shalom saudara. Percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama,
yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The second Pentecost will be even greater than the first." Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kalau kami masih ada sampai malam hari ini Tuhan. Kalau kami masih bernafas sampai saat ini, sungguh itu anugerah buat kami. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kegagahan kami Tuhan. Semata-mata itu pemberian-Mu buat setiap kami. Oleh sebab itu malam hari ini kami mau bersyukur kepadamu. Sungguh Engkau baik. Sungguh Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Horalabatakana syandarala barala. Sebab kami adalah orang-orang yang sangat beruntung ya Abang. Kau sudah pilih kami. Kau sudah tetapkan kami menjadi biji mata kesayangan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Horalabatakana ralabaralabaralabaralaba. Syanaralabaralabaralabaralaba. Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Engkau peduli atas kami. Terima kasih Tuhan. Mari mulai angkat ucapan syukurmu Bapak Ibu Saudara. Sembah Tuhan seperti Engkau biasa menyembah. Hanya katakan terima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik. Sungguh Tuhan. Tidak ada Allah seperti-Mu. Kau satu-satunya Allah kami. Yang berkuasa atas hidup kami. Yang berkuasa atas jiwa kami. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Tidak ada Allah lain bagi kami. Satu-satunya hanya Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Kami bersyukur sebab Engkau berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar untuk Tuhan lakukan. Kami percaya, kami berharap padamu, Yesus. Oh, oh, hanya Yesus yang peduli atas hidup kami selama-lamanya Tuhan. Hanya Yesus. Sungguh ya Tuhan, ke depan ini kami mau terus nanti-nantikan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Buat kami terus berharap kepadamu Tuhan. Buat kami terus bergantung kepadamu. Sebab di luar Yesus kami gak bisa apa-apa. Makasih Tuhan.
kasih Tuhan. Horalabatakan aralabalaba. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari saudara sendiri katakan, Yesus. Atas setiap pergumulan kami, atas setiap persoalan kami, Engkau baik Tuhan. Ku cinta Kau, ya Tuhan, ya ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi ya Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Yes, kemuliaan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima ya Tuhan. Yes, kemuliaan. Saudara sendiri katakan ya Tuhan, ku mau memujimu. Ini umatmu di ibadah yang ketiga ya Tuhan. Amin. Terima
Biar musik saja yang menaikkan pujian dengan lembut. Mari kita mulai hampiri tahta Tuhan, sebab Dia ada di tempat ini. Mari bawa seluruh hidupmu kepada Dia malam ini. Oralabaya shanalabaya.
hanya Tuhan Yesus satu-satunya bagi kami. Allah yang kami percayai sampai selama-lamanya. Sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan. Shalom. Semua bersuka cita, amin. Berapa banyak yang merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini? Boleh lambaikan tangan. Lihat kanan kiri. Tos katakan, aku senang kau dari tempat ini. Hari ini bulan yang ketiga, minggu yang terakhir, tahun 2023. Tahun untuk bangkit. Jadilah Pemenang. terjadi sesuai iman kita masing-masing. Amin. Setiap persoalan saudara, setiap doa-doa yang belum dijawab, percayalah, segala sesuatu yang datang dari Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Boleh semua sama-sama jempolnya, Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, amin. Sampai belakang jempolnya, kedua jempolnya, amin. Amin, semuanya sudah. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Jempolnya tadi mana jempolnya? Biar malam hari ini kami mau sepakat denganmu Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. Sembuhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, amin. Katakan sama-sama, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Yang bawa jempol katakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, yes, suka-sukamu Tuhan. Kami setuju denganmu Tuhan. Yes, suka-sukamu Tuhan. Sorakan haleluya. Sembuhlah hidupku telah ditebus. Anak-anak muda, makasih Tuhan, milikku lagi. Katakan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sekali lagi jempolnya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Yes, suka-sukamu, suka-suka, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu.
Tuhan. Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kami percaya setiap rancangan-Mu adalah damai sejahtera bagi kami, yang memberikan masa depan yang penuh harapan untuk setiap kami. Suka-sukamu Tuhan. Mantap. Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Sorakan haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu, kekuatan-Mu Tuhan. Katakan, Kau megah
memperkatakan DNA gereja kita yaitu Restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kalau kami boleh menari, kami melompat untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan kami. Terima kasih untuk kesehatan kami. Dan sebentar kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Lewat Ibu Gembala kami di tempat ini. Biar malam hari ini kami menerima tuntunan yang daripada Tuhan. Biar apa yang kami sedang rindu-rindukan hari-hari ini, Kau berbicara buat setiap kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan terima kasih kepadamu. Makasih Tuhan Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terperanggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, kebesaran, membebaskan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan
berkuasa atas segala sesuatu di dunia ini ya Tuhan Yesus. Dan terima kasih untuk sepanjang hari ini Kau bangunkan pagi hari. Kami menyelesaikan segala aktivitas kehidupan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami Engkau sertai, Engkau lindungi, Engkau bela, Engkau jagai. Sehingga kami boleh ibadah sore malam hari ini. Semua karena kasih karunia-Mu buat kami Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami yang kami lakukan di hadapan-Mu. Baik angan-angan kami, tingkah laku, perbuatan, perkataan, pikiran hati kami, penglihatan kami, pendengaran kami. Kuduskan kami ya Tuhan. Sehingga jiwa, roh, tubuh kami terpelihara sempurna di hadapan-Mu. Dan saat ini kami mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Engkau Roh Kudus ambil alih semuanya. Berikan kami pengertian untuk kami mengerti. Berikan kami kecerdasan ilahi untuk kami memahami firman malam hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Bahkan saat ini yang mereka saat ini membutuhkan pertolongan-Mu. Engkau buka jalan. Yalah firman membentuk, menegur, menasehati, membebaskan yang terbelenggu. Bahkan menguatkan yang saat ini lemah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, urapi juga firman-Mu Tuhan. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Ya, silakan duduk. Saya minta izin buka masker. Ya, apa kabar Bapak Ibu Saudara Tuhan? Bersama Yesus luar biasa, amin. Ya, kita sudah memasuki akhir bulan Maret 2023 yang dikatakan tahun yang berat. Tapi puji Tuhan kita sampai bertahan sampai hari ini, amin. Dan bahkan bisa lompat-lompat itu karena kasih karunia-Nya. Ya, kita akan baca Alkitab kita Matius pasal yang ke-4 ayat 4 sampai 11. Kita akan baca bergantian, saya ayat 1 sampai kita ayat yang ke-11 ya. Jadi ini tema judulnya adalah padang gurun pencobaan Tuhan Yesus. Oke. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. 2. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. 4. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Ayat 6. Ya, ini Alkitab firman Tuhan, Mazmur 91 ayat yang ke-12 yang diputar balikkan oleh iblis. Ya, di ayat ini ya. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. 8. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya. Tema hari ini adalah hidup dalam kuasa Allah. Kalau hidup dalam kuasa Allah berarti ada di sana ada pernyataan Tuhan, di sana ada kuasa, di sana ada mujizat, bahkan yang baik-baik terjadi di sana. Amin. Ya. Tetapi hari-hari ini untuk kita hidup dalam kuasa Allah itu perlu berjuang. Katakan berjuang. Dikatakan 2023 adalah tahun yang berat, tapi mari kita sama-sama berjuang. Bahkan tema gereja kita adalah bangkit jadi pemenang. Untuk jadi pemenang harus duduk saja? Tidak, perang, berjuang, makanya harus menang. Kalau mau lomba lari menang ya harus lari sedemikian rupa, betul enggak? Kalau kita mau menang bulu tangkis, kita juga harus sedemikian rupa, harus menang, bagaimana berusaha. Demikian juga dalam kehidupan kita ya. Nah, menurut Alkitab hidup berkelimpahan, slide berikutnya.
Slide berikutnya. Oke. Pencobaan Yesus ini oleh iblis adalah usaha untuk membelokkan Yesus dari jalan ketaatan yang sempurna kepada Allah. Perhatikan bahwa dalam setiap pencobaan Yesus tunduk kepada kekuasaan firman Tuhan, firman Allah, bukan kepada iblis. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu mendapatkan pencobaan, tunduk kemana? Ikutin hati atau ikutin bisikan iblis? Kan ada 3 bisikan, Roh Kudus, iblis, dan hati. Mana yang diikutin? Nah, kita sama-sama belajar malam hari ini. Iblis adalah musuh terbesar kita. Kita harus sadar bahwa kita terlibat dalam peperangan rohani melawan kuasa-kuasa kejahatan yang tidak kelihatan namun sangat nyata. Ini Pak Sukran punya pengalaman banyak masalah ini. Ya Pak Sukran ya? Sering perang sama setan. Ya, kita berada di tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh dosa dan kegelapan. Jadi Bapak Ibu, kita ini berada di tengah-tengah dunia yang berada dalam dosa dan kegelapan. Jadi bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita bisa menang di dalam pencobaan di tengah-tengah kehidupan yang sangat berat ini. Sekarang pertanyaan saya, siapakah yang berkuasa atas dunia ini? Halo? Yang bilang Yesus siapa? Yang bilang iblis siapa? Yang bingung siapa? Ya, kita akan belajar sama-sama siapa sih yang memiliki dunia, yang berkuasa atas dunia ini. Nah, pertanyaan gini, kalau Tuhan yang berkuasa, mengapa dosa begitu mempengaruhi dunia dan mengapa di sana sini semakin banyak kejahatan, semakin banyak dosa, semakin banyak penderitaan? Dan ketahuilah, karena iblislah pekerjaannya untuk menghancurkan kita di tengah-tengah dunia ini. Sehingga membuat kondisi dunia, slide berikutnya, kondisi dunia itu menjadi memprihatinkan. Nah, kita akan belajar sama-sama bagaimana kita bisa berjalan dalam Tuhan, dalam kuasanya tadi. Sama-sama kita belajar. Yang pertama kita baca, 1, 2, 3. Sadari posisi kita, ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kita harus sadar eksistensi kita adalah anak Allah, sadari itu. Jadi kalau Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan berat, kok kayaknya aku sendirian di dunia ini, kayak cuma saya yang punya masalah di dunia ini, sadari. Kita punya eksistensi anak-anak Allah. Slide berikutnya. Di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa dan cengkraman maut. Camkan ini. Siapa yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah dilepaskan dari belenggu dosa dan cengkraman maut. Dan diberi kuasa untuk mengendalikan dunia serta kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, sebenarnya yang berkuasa atas dunia ini adalah manusia. Karena Tuhan telah memerintahkan kuasa atas dunia kepada manusia, Adam. Tetapi Adam dan Hawa tidak setia. Mereka melanggar firman Tuhan dan akibatnya kehilangan kemuliaan Allah dan kuasa atas dosa. Jadi siapa yang berkuasa di dunia ini? Iblis. Ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, Adam dan Hawa tidak taat akan perintah Tuhan ini. Karena dia percaya sama tipu muslihat iblis. Padahal dia pakai firman Tuhan iblis. Makanya kenapa kita suruh baca firman Tuhan setiap hari. Iblis juga pakai firman Tuhan nyerangnya. Betul apa betul? Ini bahkan tadi dipakai ayatnya pada naik ke tinggi suruh jatuhkan, maka engkau malaikat-malaikat akan menatamu. Itu Mazmur 91 ayat 12 kita baca tadi sebelum ibadah. Itu diputar balikkan sama iblis. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan gak belajar firman Tuhan, gak paham firman Tuhan, gimana kita ngelawan iblis? Ya, slide berikutnya. Oh, sebelumnya. Sorry.
Ya, jadi sebenarnya yang berkuasa siapa dunia ini? Iblis. Nah, ini yang menjadi coba tolong tampilkan Matius 10 pasal 1. Matius 10 pasal, tolong multimedia. Kristus datang untuk mengembalikan kekuasaannya atas dunia kepada orang percaya melalui pengorbanannya di kayu salib. Matius 10 ayat 1. Jadi Tuhan memberi kuasa. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa, katakan kuasa, kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit-penyakit dan segala kelemahan. Jadi Kristus datang ke dunia ini dengan mati di kayu dan bangkit. Dia itu mengembalikan posisi kita yang harusnya tadi tidak punya kuasa lagi atas dunia ini, dikembalikan lagi. Jadi kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Kita bisa mengalahkan yang namanya iblis. Karena pengorbanan di kayu salib sudah mengalahkan iblis dan antek-anteknya. Nah, kita anak-anaknya tugasnya juga melawan seperti Yesus melawan dengan firman-Nya. Yang saat teduh setiap hari, yang membaca firman Tuhan setiap hari. Huralabaya sikaralabatakara. Sudah berapa lama jadi orang Kristen? Yang sudah selesai membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Ibu umurnya berapa? Bapak ibu umurnya berapa? Selama 25 tahun belum pernah sekalipun selesai membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Tuhan Yesus ampuni. Lah terus yang dibaca apa? Koran, HP, medsos. Berapa umur kita? Pernah gak sekali baca surat cintanya Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu? Pernah gak? Sekali aja dah. Sebagai orang Kristen. Aduh, malu lah sama anak sekolah minggu. Kalau belum pernah. Saya sih belum banyak sih, baru berapa 6 kali lah selesai Wahyu. Tapi ya kita berusaha lah. Jadi kalau mau mudah, saat teduhnya berurutan. Karena saya saat teduh itu berurutan. Jadi setiap hari saya baca 5 pasal. Jadi Mazmur 9 itu gak lupa. Terus Yabes juga gak lupa. Terus Matius 28 ayat itu juga gak lupa. Jadi kita baca 5 pasal setiap hari. Jadi saya berurutan dari Kejadian. Kalau udah selesai Wahyu lagi, saya Kejadian lagi gitu. Saya bolak-balik gitu. Ya, jadi karena iblis juga pakai firman Tuhan ngelawannya. Nah, gimana kita kalau mau ngelawan iblis? Ya, jadi kita harus bisa. Jadi kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, tidak baca firman Tuhan, gimana mau ngelawan iblis? Ntar giliran yang dibaca terakhir, lalu Yudas Iskariot bunuh diri. Waduh, yang terakhir dibaca cuma itu, terus bunuh diri dong. Jadi kalau baca Alkitab itu berurutan supaya tahu ini latar belakangnya apa. Ini maksud ini apa ya? Kok Tuhan ngomong ini ya? Nah, jadi biasanya kalau kita saat teduh pagi itu, kalau saya itu gini, tiba-tiba kenapa hari ini kata firman suruh sabar ya, ada apa ya hari ini? Tiba-tiba ada kejadian yang membuat saya harus sabar. Itu seperti itu, biasanya seperti itu. Jadi kadang-kadang Tuhan sudah persiapkan dulu untuk menghadapi hari itu. Dengan firman Tuhan yang kita renungkan hari itu. Nah, itu yang pertama. Bagaimana kita bisa hidup dalam kuasa Allah? Yang pertama adalah sadari posisi kita sebagai anak-anak Allah. Artinya kita adalah ahli waris kerajaan sorga yang punya berkat yang Tuhan sudah siapkan. Tapi kadang iblis menghalangi kita supaya kita gak terima berkat. Ya, kita sama-sama belajar, sadari. Kalau Bapak Ibu sedang menghadapi pencobaan yang sangat berat, aku kan anak Tuhan. Ngapain aku mesti lemah, ngapain aku mesti takut, kan Tuhan pasti tolong saya kalau saya berserah sama dia, gitu aja. Jadi kita akan mudah menghadapi setiap permasalahan yang ada. Ayo Bu Titi gak punya masalah, siapa bilang Bu Titi gak punya masalah, juga karena banyak masalah itulah Bu Titi ini ngomong, kan gitu. Jadi tadi kita juga pelayanan di Perumpung, saya ngikutin suami, di sana tadi setelah ibadah itu rapat, ternyata banyak masalah yang harus dihadapi. Saya bilang, kalau di Tiga Raksa ada masalah gak Bu Titi? Waduh, semakin banyak jemaat semakin banyak masalah, kan di sana itu kalau nggak salah jemaatnya 100-an. Nah, kalau di kita ini kan kalau di total setelah pandemi itu kan 700. Ya semakin 700 semakin banyak masalah, kan begitu. Terus gimana Ibu menghadapi? Ya kita banyak belajar lah karena kita nggak sempurna. Semua punya masalah, bener kan? Semua punya masalah toh? Ada yang nggak punya masalah?
gak punya masalah semua di sini. Waduh, terima kasih Tuhan, jemaatmu gak punya masalah, terima kasih. Kalau saya punya. Terus gimana ibu menghadapi, ibu pernah takut? Pernah. Ibu pernah khawatir? Pernah. Ibu pernah punya masalah berat? Pernah. Sering malah. Terus kenapa bisa kuat? Saya serahkan ketakutan saya sama Tuhan. Saya serahkan kekhawatiran saya sama Tuhan. Saya serahkan masalah saya sama Tuhan. Disitulah Tuhan turun tangan menolong saya. Karena saya tahu posisi saya. Kalau saya benar dan saya melakukan firman Tuhan, Tuhan pasti bela saya, itu pasti. Tuhan gak akan biarkan saya jatuh sampai tergeletak. Kalau kita bersandar sama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca bersama-sama bagaimana kita bisa hidup dalam kuasa Allah. 1, 2, 3. Hidup dalam firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Nah, Yesus juga menjawabnya dengan firman, betul? Ada tertulis. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, kita butuh makan, kita butuh kerja, itu harus. Karena firman Tuhan juga mengatakan kalau nggak kerja nggak boleh makan. Tapi kita nggak harus segala-galanya mesti uang, segala-galanya mesti makan, enggak. Firman Tuhan juga penting. Slide berikutnya. Tanpa Roh Kudus dan firman Allah yang digunakan secara tepat, orang Kristen tidak mungkin mengalahkan dosa dan pencobaan. Di situ saya tulis tepat dengan kata dengan huruf tanda kutip. Apa maksudnya? Jadi tepat di situ adalah tunduk kepada Roh Kudus dan firman Allah. Jadi harus tunduk kepada Roh Kudus dan firman Allah. Tuhan Yesus melawan iblis dengan firman Tuhan. Tanda kutip juga ada tertulis. Firman Tuhan mempunyai kuasa untuk melawan setiap siasat iblis. Lawan iblis dengan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Jadi kita harus paham firman Tuhan karena iblis juga pakai firman Tuhan yang diputar balikkan seperti tadi. Mazmur 91 ayat 12 dipakai sama iblis. Kan firman berkata kalau jatuh kamu akan ditatang tangannya. Iblis ngomong gitu sama Tuhan Yesus. Coba kira-kira. Nah, ayo kita lawan iblis dengan perlengkapan senjata Allah. Bapak Ibu sudah bisa baca di Efesus 6 ayat 18, di sana ada baju zirah keadilan, ada ketopong keselamatan, pedang dan lain sebagainya. Ini kalau diuraikan sangat panjang. Tapi kita harus melawan iblis dengan firman Allah. Contoh, kamu nggak bakalan diberkati. Kamu masuk sekolah pasti gagal. Kamu kan bodoh. Kamu nggak bakalan selesai kuliah. Itu intimidasi sering muncul. Langsung aja lawan dengan firman. Tidak. Yesus bersama dengan aku. Kalau aku bersama dengan Tuhan, tidak ada yang bisa lepas dari Tuhan, dari kendali Tuhan. Lawan semua dengan firman Tuhan. Lawan. Pasti kita bisa mampu melawan iblis. Jangan sampai kita kalah sama iblis. Apalagi kita malah bersahabat sama dia. Kok bersahabat Bu? Kan sekarang lagi model togel, model dukun. Orang kalau nggak laku aja pakai dukun. Kemarin ada yang nanya gini, Bu Titi boleh nggak saya nanya sama orang pinter? Emang ada orang bodoh ya? Saya bilang gitu. Orang pinter gimana? Iya di situ katanya bisa jadi penglaris. Oh ya? Emang pinternya seperti apa? Sekolah nggak? Enggak. Lah orang pinter kok nggak sekolah? Kalau dia S2, doktor itu namanya pinter lah. Dia nggak sekolah tapi dipanggil orang pinter. Gimana ceritanya? Terus gimana Bu? Gini, saya jadi lucu. Saya suka ada lucu dah karena habis jutaan. Puluhan juta buat pergi kayak gitu. Kasih saya aja sih Bu duitnya, saya bilang gitu. Ngapain buang-buang waktu, saya bilang. Itu namanya kita sedang ini dengan urusan dengan dosa, saya bilang. Justru itu kutuk keturunannya 7 kali lipat. Ntar anak-anak ibu, cucu sampai menantu jadi miskin, saya bilang gitu. Masa sih Bu? Waduh, kenapa pengalaman? Gak apa-apa, jangan ditahan, ketawa aja. Jadi kadang-kadang nanya sama pendeta, nanyanya begini, gimana sih? Kadang-kadang salah tanya kali ya. Masa tanya ke orang pinter, aduh berarti saya orang bodoh dong. Jadi kadang, aduh tapi saya udah terlanjur, udah bayar 10 juta Bu. Hah? 10 juta? Dikasih orang pinter, gak sekolah, saya bilang. Terus hasilnya apa? Gak ada. Istri suami saya dibawa pakai gombel. Hah? Jadi istrinya malah dibawa, malah katanya malah jadi hamil. Astaga. Nah terus berhasil enggak? Tapi untuk kedepannya kali berhasil Bu, karena saya kan diminta 10 juta lagi. Hah? 10 juta lagi?
Terus ya katanya berhasil kalau 10 juta lagi. Itu namanya ibu lagi ditipu, saya bilang gitu. Kadang-kadang udah gak masuk akal ya sekarang orang-orang pada cari penglaris lah. Kayak biar ini punya anak lah datang ke dukun. Haleluya, haleluya, amin. Hari-hari ini udah kayak gini udah enggak. Coba kalau kita perhatiin pembunuhan, berita pembunuhan, betul enggak? Ada mutilasi lah, perzinahan, perselingkuhan, kayaknya udah bukan berita yang tabu lagi sekarang. Kayak udah, ini pekerjaan iblis begini. Nah kita anak Tuhan mau jadi apa kalau kita enggak berjuang, betul apa betul? Kita harus berjuang, nih anak-anak muda nih harus berjuang. Saya waktu muda, semangat banget saya melayani. Kerja, melayani sampai istilahnya habis gaji saya buat pelayanan. Bener waktu muda saya luar biasa itu melayani Tuhan. Dari Senin sampai Minggu itu enggak berhenti. Ada kegiatan. Saya pernah kemarin khotbah di youth. Senin saya ikut kom di Motherland ya, naik Bulan Jaya. Saya tinggal di Cikupa. Selasa ada pertemuan doa. Rabu ada saresian doa, Kamis doa pengerja, Jumat saya kul saya di Balaraja dulu di pos Sentul. Nah, hari Minggu saya jadi pendoa syafaat di Motherland. Saya berangkat dari jam 5 pagi dari Cikupa, terus setelah doa syafaat, ibadah jam 12, jam 1 ada pengarahan kul, dulu namanya FA, pulang istirahat sebentar, saya kul ke Balaraja, pulang jam 10 malam, naik mobil merah masih ada hari ini. Setiap hari seperti itu. Saya kalau lembur pulang kerja saya nggak mandi, saya langsung berangkat. Masih pakai seragam, masih sudah ke Motherland. Karena dulu bis Bulan Jaya itu susah, kalau dari 9 itu sudah nggak ada. Jadi kalau udah nggak ada, saya naik ke Cimone dulu, baru saya pulang ke dulu tinggal di Cerewet saya tinggal. Jadi seperti itu, masih muda kan, jadi semangat gitu. Ini yang saya harapkan yang anak muda nih. Yang anak muda coba angkat tangan yang masih muda. Saya juga masih muda kok, tenang aja. Jiwa muda maksudnya. Ayo lawan dengan firman Tuhan. Pasti bisa, katakan bisa. Jadi bukan mau atau bukan bisa atau tidak, tapi kadang-kadang kita tuh nggak mau. Ya udahlah, udah yang penting ke gereja lah, yang penting saya kan Kristen kan, ya udah ke gereja lah. Firman Tuhan makanya nggak penting banget. Penting. Sekarang iblis itu bekerjanya luar biasa. LGBT kemarin kita pertemuan gembala habis pelayanan di Melbourne. Di Melbourne itu yang namanya LGBT sudah diizinkan, dan di sana itu bahkan anak umur 8 SD begini, orang tuanya udah bilang begini, kamu sekarang pilih, mau jadi homo terserah, mau jadi cewek terserah, mau jadi cowok terserah, coba. Kayak gitu terjadi di Australia sekarang. Orang tuanya ngomong seperti itu karena sudah ini bebas. Sampai seperti itu. Ayo kita harus jadi orang-orang yang menang. Kalau kita mau menang, kita harus tunduk kepada Roh Kudus dan firman Allah. Ya, kita nggak bisa ngelawan iblis kalau kita nggak tunduk sama Roh Kudus. Contoh, ya orang pencuri mau ngelawan dosa, nggak bisa. Contoh, kita hidup dalam perzinahan, nggak kudus, mau nolongin orang yang berzina, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi contoh kita mau menolong orang yang perokok berat, kamu jangan ngerokok ya, tapi kita yang ngerokok, bisa nggak? Harus tunduk pada firman Allah. Jadi kita juga harus melakukan dulu, baru kita bisa ngomong ke orang lain, kan begitu. Itu yang ketiga, ya. Jadi tanpa Roh Kudus dan firman Allah, kita tidak akan bisa mungkin mengalahkan dosa dan pencobaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, katakan bersama dengan saya, berani berkata tidak terhadap dosa dan keduniawian. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, jadi berkata tidak kepada dosa, bukan berkata pada korupsi, bukan ya, itu lain cerita. Ya, berkata tidak kepada dosa. Kalau udah kira-kira ada yang tidak benar, ayo udah langsung balik badan, jangan ikutin. Apalagi anak-anak muda sekarang, ayo. Kalau sudah pergaulan sudah mulai aneh-aneh, sudah sekarang lagi LGBT, terus sekarang ada yang cowok bedakan, cowok pakai lipstik, waduh gak karu-karuan dah. Terus ada yang temenan cowok sama cowok, temenan cewek sama cewek, aduh udah giliran pacaran juga gak kudus. Ayo sekarang anak-anak muda jaga, kita harus berani berkata tidak.
Slide berikutnya. Yesus datang ke bumi ini untuk membinasakan segala perbuatan iblis, mendirikan kerajaan Allah dan membebaskan kita dari kuasa dosa. Jadi Yesus datang ke dunia ini punya tujuan. Enggak cuma asal datang, enggak, ada tujuannya. Sayang doa Tuhan sudah mati di kayu salib dengan penderitaan yang luar biasa. Terus kita anak-anaknya seenaknya hidup gitu ya. Janganlah. Jangan menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yesus datang ke bumi ini untuk membinasakan segala perbuatan iblis, mendirikan kerajaan Allah dan membebaskan kita dari kuasa iblis. Kalau kita sudah dibebaskan dari kuasa iblis, janganlah kita datengin ke iblis lagi. Kita doa Bapa kami yang di surga, di Allah. Terus di bawahnya katakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi kita datengin pencobaan sendiri. Ya podo wae, sami mawon sama saja. Betul enggak? Kita doanya janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi kita datang ke sana mencobai sendiri. Karena kita itu kadang-kadang bukan kesalahan, tapi diri sendiri yang membuat kita salah. Oleh kematian dan kebangkitannya, Kristus sudah mengalahkan iblis dan dengan demikian memastikan kemenangan mutlak Allah terhadap iblis. Jadi kematian Yesus, kebangkitannya itu, kematiannya itu mutlak menang. Dan kita anak-anak Tuhan juga harus menang. Tadi kan sudah nyanyi umat pemenang ya. Kita harus bangkit jadi pemenang. Ayat Ibrani 2. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya ia Tuhan Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perambaan dan karena takutnya kepada maut. Jadi kalau kita udah di dalam Kristus, kita itu sudah ditebus dan dengan darahnya mahal dan kita itu menang. Katakan menang. Kita harus menang menghadapi tantangan. Ya, tantangan semakin luar biasa hari-hari ini. Bahkan dikatakan berita itu mengerikan kalau kita lihat berita luar biasa. Ayo sama-sama kita berkata pada diri sendiri, Tuhan aku harus menang, aku harus menang. Setiap hari aku harus menang. Aku harus menang dari marah, aku harus menang dari benci, aku harus menang dari dendam dan lain sebagainya. Harus menang. Jadi kita harus menang menghadapi setiap sikap, setiap kehidupan, tantangan, persoalan hidup yang harus kita hadapi hari lepas hari. Seperti Tuhan Yesus menang, kita juga harus menang. Kan kita murid Tuhan Yesus, kita juga harus menang. Menang itu tergantung sama kita apa orang lain. Saya ngomong nih, menang ya, tapi gak berbuat apa-apa. Menang gak? Enggak. Tergantung sama kita. Mau menang atau kalah tergantung sama kita. Dalam rumah tangga mau menang, mau damai tergantung sama rumah tangga itu sendiri. Orang pendeta hanya bisa mendoakan. Kakak rohani hanya bisa memberi nasihat, tetapi semua tergantung sama keputusan kita. Jadi tenang itu bukan keadaan, tenang adalah keputusan. Keluarga Bapak Ibu mau tenang bukan keadaan, tapi keputusan. Kenapa? Kalau lagi banyak duit, lagi sehat, itu pasti tenang. Betul apa betul? Masalahnya kita sering berada di dalam keadaan yang tidak seperti itu. Kadang kita nggak punya duit, kadang kita lagi nggak tenang, kadang kita ada sakit, kadang kita ada tantangan. Bisa nggak tenang? Makanya saya bilang tadi tenang bukan keadaan, tapi tenang adalah keputusan. Kita mau tenang atau tidak tergantung sama kita. Oke, yang terakhir. Bagaimana kita bisa hidup dalam kuasa Allah? Yang terakhir bersama dengan saya katakan menjaga hati dan pikiran bersih di hadapan Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, kata Rasul Paulus, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi itulah, ayo kalau pikiran kita positif, hasilnya pasti positif. Itu pasti.
Tapi kalau pikiran kita negatif, ya udah itu yang terjadi. Ayo, makanya pikirkan yang indah-indah, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci. Bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian melewati gunung dan lembah untuk menguji karakter dari bangsa Israel itu sendiri. Sehingga hanya 2 orang yang lolos masuk tanah perjanjian. Siapa? Kaleb dan Musa aja nggak lolos coba. Padahal Musa segitu luar biasanya nggak masuk tanah perjanjian. Hanya 2 orang. Kaleb dan Yosua. Karakternya teruji ya. Jadi Bapak Ibu, ayo kita semua menjadi orang yang menjaga hati. Kenapa sih kau harus jaga hati? Ya, jaga hati itu begini. Karena hati adalah pintu masuk iblis. Kalau kita tidak jaga hati. Kenapa? Di sana ada dendam, di sana ada iri hati, di sana ada kebencian, tidak bisa mengampuni. Dari situ, makanya itu iblis bisa masuk. Sehingga hidup kita tidak damai sejahtera, bisa membenci orang. Bahkan ada yang mengatakan begini, sampai mati pun aku gak bakalan ngampuni dia. Ada yang begitu. Terus gimana kalau begitu? Padahal firman Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni. Itu jelas firmannya. Jadi mari Bapak Ibu, pada saat apa yang kita rindukan genapi dalam hidup kita bisa berkata indah pada waktunya karena karakter kita sudah teruji. Kita stay di hadapan Tuhan, kita berdiri di hadapan hadiratnya senantiasa. Mari kita hidup dalam kuasanya yang membawa sukacita, yang membawa damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, sukacita, kelimpahan, dan goalnya adalah sorga. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Sebagai kesimpulan, saya undang pemusik. Bagaimana kita menjadi orang tengah-tengah dunia yang berdosa dan hidup dalam kuasa Allah? Yang pertama, sadari posisi kita sebagai anak Allah. Yang kedua, hidup dalam firman Allah. Yang ketiga, berani berkata tidak terhadap dosa dan kedua dunia. Dan yang keempat, menjaga hati dan pikiran bersih di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Oralah bayas Tuhan Yesus. Kami semua yang ada di tempat ini kami belajar untuk tunduk kepada Roh Kudus dan firman-Mu. Biarlah kami dibebaskan ya Tuhan. Yang terikat dilepaskan. Oralah yang terbelenggu dilepaskan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami jalan buntu Kau berikan jalan keluar yang terbaik, yang sedang menanti-nantikan jawaban doa, Engkau menyatakan dengan mujizat-Mu yang dahsyat ya Tuhan Yesus. Yes Lord, makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yes Lord. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Membebaskan hidup yang terbelenggu ya Tuhan, pulihkan yang terluka ya Tuhan, bebaskan yang terbelenggu, yang celikan mata rohani kami ya Tuhan Yesus. Jadikan hidupku alat-Mu,
dipenuhi urapan baru, menyatakan sekali lagi, katakan membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Yes Lord, memulihkan hati mereka yang terluka, pulihkan yang terluka ya Tuhan, jamah yang sakit, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Saat ini kami mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan. Kami minta belas pengasihan-Mu buat jemaat-Mu, umat-Mu, ibadah ketiga malam hari ini ya Tuhan Yesus. Mari yang terluka Engkau balut, mari yang kecewa balut dengan kasih-Mu ya Tuhan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang mulai lutut mulai goyah, kuatkan ya Tuhan menghadapi tantangan zaman hari-hari ini. Kuatkan anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang menantikan jawaban doa. Engkau menyatakan dengan mujizat-Mu ya Tuhan, anak-anak muda-Mu Kau berkati. Mereka menjadi generasi Yeremia yang cinta mati-matian akan Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa yang sedang ekonomi saat ini sulit. Tuhan Yesus, Engkau bunga tingkap-tingkap surga, curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau perangi segala roh-roh yang coba menyerang kami, bahkan jemaat-Mu yang hadir malam hari ini ya Tuhan. Roh kecelakaan, roh maut, intimidasi, sumpah serapah, kata sia-sia, sihir, tenung, sakit penyakit, kami patahkan, kami hancurkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami gantikan dengan berkat, kami gantikan dengan sukacita, kami gantikan dengan anugerah Allah yang berlimpah-limpah, kami dengan mujizat-Mu yang dahsyat. Yesus dahsyat, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Gembala kami Tuhan, menjadi perenungan setiap kami Tuhan. Sehingga sewaktu kami pulang meninggalkan tempat ini, hidup kami tidak akan pernah sama lagi Tuhan. Sewaktu kami datang ke tempat ini ya Tuhan, kami semua menjadi orang-orang yang berkemenangan Tuhan. Karena Tuhan berjanji di tahun ini adalah tahun kami untuk bangkit, untuk kami jadi pemenang ya Tuhan. Menang atas setiap dosa, menang atas keduniawian kami Tuhan. Dan kami berlaku hidup kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita arahkan tangan kita untuk hambanya, Ibu Gembala kita. Kami mengangkat tangan kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Titi, ya Mima Titi Tuhan, biar kiranya perkenanan Tuhan terus turun buat hamba-Mu ya Tuhan. Pakai kehidupan hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan, khususnya di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, supaya lewat pelayanan hamba-Mu banyak jiwa yang dimenangkan ya Tuhan Yesus. Berkati kehidupan hamba-Mu Tuhan sebagai tiang doa buat gembala kami ya Tuhan. Biar terus Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan ya Tuhan. Juga Tuhan untuk gembala kami Tuhan, Pak Sulis Tuhan. Dan juga untuk kedua anaknya Delpi dan Yehuda Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bahkan keluarga besarnya. Diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar setiap kami juga Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu, kami diberkati Tuhan dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpuji-terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ya, atas nama pelayan dan jemaat GB3 Raksa mengucapkan terima kasih buat pelayanan Ibu Gembala
Ibu Yemima Titi, Tuhan Yesus memberkati atas pelayanan firman Tuhannya, diberkati berlimpah-limpah. Ya, sebelum saya membacakan pengumuman, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Tiga Raksa? Kalau ada boleh lambaikan tangan yang baru pertama kali hadir. Ada? Jemaat lama semua nih. Iya, saya mengucapkan terima kasih ya buat rekan-rekan dari Universitas Tangerang Raya ya. Ini ada di depan semua nih rekan-rekan saya nih ya. Ya, terima kasih sudah hadir ya di ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah ya. Oke, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, doa pengerja cabang hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 secara hybrid ya, online dan onsite ya di tempat ini. Untuk yang onsite ya itu akan diadakan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 jam 19.30. Wajib bagi pengerja, aktivis dan pengurus KUL ya. Yang kedua, menara doa pelayan jemaat MDPJ secara onsite ya. Wajib ini ya bersama dengan gembala pembina kita di SICC Sabtu 1 April 2023 jam 9.30 atau setengah 10 wajib bagi pengerja yang sudah terdaftar. Yang ketiga, untuk anak-anak muda ya, mana di sini anak-anak muda boleh melihat lambaikan tangan. Untuk anak-anak muda boleh lambaikan tangan. Haleluya, saya melihat di ibadah ketiga ini banyak terus ya anak-anak muda ya. Oleh karena itu saya juga mengundang ya, kebetulan kan yang berdiri depan ini adalah Kabid Youth-nya juga nih ya. Jadi oleh karena itu saya juga mengundang untuk teman-teman anak-anak muda untuk boleh join di ibadah youth di tempat ini setiap hari Sabtu ya. Untuk minggu depan kita di Sabtu tanggal 2 April 1 April 2023 jam 19 ya atau jam 7 di tempat ini ya. Mengundang semua anak-anak muda untuk boleh hadir di ibadah ini. Untuk pengumuman yang berikutnya, ibadah raya untuk minggu depan tanggal 2 April 2023 ibadah 1 dan 2 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dani Harjono dan ibadah yang ketiga dilayani oleh Bapak Pendeta Matias Samuel Paraklimela. Dan yang terakhir, hari ini kita akan memberikan persembahan umum, persembahan perawatan gereja dan persembahan persepuluhan. Bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan, boleh maju ke depan dan memberikan persembahan di kotak yang sudah disediakan ya. Ya, saatnya kita memberi. Haleluya. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa sambil kita mengangkat persembahan kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Tuhan, terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini ya Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami percaya semua kami diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Persembahan umum, persembahan perawatan gereja maupun anak-anak-Mu yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan. Kami berdoa Tuhan kiranya Tuhan memberkati seluruh pekerjaan, usaha, studi kami semua diberkati dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Bahkan bagi jemaat-Mu yang akan mengembalikan persepuluhan, kami berdoa dan kami percaya Tuhan Engkau berjanji, Engkau akan mengembalikan berkat-Mu berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang setia untuk mengembalikan persepuluhan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami dan kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat memberi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku, Kau beri. Sebab hari, mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang sudah selesai memberikan persembahan. Syukur. Dan kita akan berseru seperti Yabes berseru. Engkau memberkati
kita berkata Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah Bapa yang Maha Tinggi, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekali mulai hari ini sampai esok bahkan sampai kekal selama-lamanya. Semua kita berkata Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.